Sehingga seakan-akan semua kritikan Quran itu pada orang nopo Islam. Padahal jelas Quran ada kul ya ayyuhal kafirun. Jelas mukhatabnya orang kafir. Sadaqata lakum dinukum waliyadin. Nah ini penting kalau aturakan. Makanya kalau melihat itu, Quran jelas bisa difahami orang kafir. Bahkan banyak orang kafir yang menjadi muslim karena faham maknanya apa? Faham maknanya Quran. Itu jelas sekali. Itu masyhur sekali dialeknya Nabi dengan Walid bin Mughirah, dengan Utbah, dengan banyak sekali termasuk dengan Abu Jahal, dengan Abu Lahab. Bahkan orang-orang kafir Quraisy itu menyewa namanya Musailamah Al-Kadzab. Kalau di sini umumnya baca Musailamah apa Musailimah? Trennya di sini. Pakai fathah ya. Itu entah ya, nggak tahu saya yang masalah yang mana itu kan, karena memang kalau dalam ilmu riwayat itu sekali salah baca itu kasus betul, kayak Sa'id bin Musayyab atau Sa'id bin Musayyib itu ketika beliau sugeng itu kalau dipanggil Sa'id bin Musayyab itu marah besar karena maknanya Sa'id al-Musayyab itu yang ditawan, makanya beliau bilang sayyabatni Irak wa anal Musayyib. Orang Irak mengatakan saya ini ditawan, sebenarnya saya yang menawan mereka, tapi al-masyhur itu dibaca Sa'id bin Musayyab, padahal dia tidak mau dipanggil Sa'id bin Musayyab, Sa'id bin Musayyab. Karena nama ini penting. Pentingnya begini, ini kata Rasulullah kalau sedang guyon, kata Nabi, mbok kamu itu sekali-kali mikir kenapa saya ini diberi nama Allah Muhammad. Ini hadis sahih di Bukhari, ada di Kitabul Adab, banyak lah tag ini. Kenapa ya Rasulullah? Allah itu senang bingung wong kafir, kata Rasulullah. Karena Abu Jahal kalau manggil saya jadi bingung. Itu kalau orang Arab kan pasti tahu maknanya. Muhammad maknanya orang yang terpuji. Sehingga kalau Abu Lahab ngomong itu jadi paradok. Hei orang yang terpuji, kamu bohong. Kan jadi aneh. Ya Muhammad kadzabta. Hei Muhammad kamu bohong. Kalau diterjemahkan hei orang terpuji, kamu bohong. Itu akhirnya sahabat tertawa-tawa. Karena cek pinter deh pangeran milih nama kamu ya Rasulullah. Karena ini bingungkan musuh gitu. Makanya kalau kamu udah anak kiai itu anak kamu namakan saja Agus, pasti satu pondok manggil Gus semua. Itu aman itu. Oh itu mbok yang nggak seneng tetap panggil Gus. Karena kalau untuk Gus putra kiai kan butuh di bapak kiai, kan bapak ayus kadung kiai itu kan, itu ada triknya, yaitu anaknya dinamain Agus. Nah itu Rasulullah itu sudah dipilih sedemikian rupa oleh Allah, perilakunya benar, ahwalnya benar, sak namanya juga benar. Sehingga ketika Abu Jahal, Abu Lahab tahu bahwa nama Muhammad ini problem, karena ini madah itu memuji. Sehingga mereka kalau mencari Muhammad itu bilang ainal madmum, mana orang yang tercela. Terus orang-orang Quraisy tidak paham, kamu nyari siapa? Akhirnya mereka bilang ana atlubu Muhammad, dan saya cari Muhammad. Akhirnya bilang Muhammad lagi. Nah, itu. Nah, Quran juga main di ranah nama. Sehingga Abu Jahal itu namanya kan Abul Hakam. Orang Islam dari awal memanggil Abu Jahal. Karena kalau sampai kita manggil Abul Hakam, kita akan mengalami paradok, ya Abul Hakam, hei bapak dari semua kebijakan, kamu begini kan kacau. Makanya itu dari sini orang nggak boleh salah apa? Salah nama. Ini penting kalau aturakan, karena kadang menganalisis Quran itu satu bilisanin arabi mubin. Kata Imam Syafi'i, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir rohul amin ala qalbika litakuna minal mudhirin bilisanin arabi mubin. Di antara, kata Imam Syafi'i ini, di antara aturan pokok memahami Quran adalah dia malian bil arabiyah, dia sangat-sangat menguasai bahasa Arab. Itu masyhur dalam dialek Imam Syafi'i. Saman kalau ngaji takrib atau Fathul Mu'in, syarat sahnya tayamum lil musafir itu apa? Tolabul ma', mencari apa? Air. Sampai kalau di takrib dicontohkan, kalau di tempat atas nyari ke bawah, kalau ke bawah nyari ke atas. Imam Syafi'i ditanya, kaifa taqulu bi syartit tolab, bagaimana Anda berpendapat bahwa tolabul ma' itu wajib untuk menjadi sahnya tayamum? Terus Imam Syafi'i faqara'a falam tajidu ma'an,
kamu pergi kemudian falam tajidu ma'an, kamu tidak menemukan air. Terus Imam Syafi'i mengatakan la yuqalu liman lam yatlub lam yajid wa innama yuqalu lam ya'rif, katanya. Orang yang nggak pernah mencari itu tidak bisa dikatakan lam yajid, tidak menemukan. Kalau belum mencari namanya tidak tahu. Padahal Quran bilang kamu pergi kemudian kamu tidak menemukan air. Tidak menemukan itu berarti harus mencari dulu baru dikatakan lam yajid, tidak menemukan. Kalau tidak pernah mencari namanya tidak tahu. Hanya gitu tok itu jadi ilmu bahwa tolabul ma itu wajib karena Allah mengatakan falam tajidu ma la yuqalu liman lam yatlub lam yajid wa innama yuqalu lam ya'rif. Orang dikatakan tidak menemukan berarti setelah mencari kemudian kesimpulannya tidak menemukan. Kalau belum mencari namanya apa? Tidak tahu. Nah, dari sini Imam Syafi'i istidlal wajib tolabul. Ini namanya malian bil arabiyah. Dia menguasai bahasa Arab. Begitu juga ulama-ulama sufi. Itu ada cerita Aba Yazid Al-Bustami, itu ada muridnya baca ayat wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang takwa itu digiring menuju surga. Itu dia nangis. Muridnya kaget, ini guru saya tidak benar, ini ada cerita surga tapi dia malah nangis karena ayatnya itu digiring. Terus kata Abu Yazid, mereka itu di mana saja, masa ke surga aja butuh digiring? Ke surga itu kan nikmat, ngapain butuh digiring? Saya tidak mau, kata dia. Abu Yazid itu nggak mau digiring ke surga, itu nggak mau. Muridnya kan tambah kaget, memangnya mau neraka kan, itu pikirannya itu. Sengaja saya tidak bawa makalah, tahun kemarin juga tidak bawa makalah karena saya datang, saya matur ke Siid ketika beliau minta saya datang. Saya datang tapi tidak sebagai narasumber, ya seperti umumnya santri alumni. Jadi ya saya datang saja karena ada tugas memberi orasi ilmiah. Kita mulai begini. Jadi dalam disiplin ilmu yang dikembangkan di pesantren itu sebetulnya kalau pakai ilmu logika maupun sosial apa saja, baik sosial ilmiah maupun sosial budaya, kita ini jauh lebih unggul ketimbang tradisi mereka. Misalnya begini, dulu di era Umar bin Abdul Aziz ada yang memberi gelar Khamisul Khulafa, ini yang dikutip Mizan Kubro Imam Sa'roni. Beliau ngendikan begini, idza ra'aitum jama'atan yatanajawna sirran fima bainahum fi amri dinihim, itu fasyadu anna dzalika dhalalun wa bid'atun. Jika kamu melihat satu komunitas tertentu yang bisik-bisik agama tapi di grupnya mereka sendiri tanpa melibatkan kelompok lain yang mungkin a'lama minhum, lebih alim, maka itu sesat, dhalalun wa bid'atun. Sehingga dulu itu sudah ada tradisi konsensus ilmiah. Konsensus ilmiah ini diputuskan oleh konsensus yang min ahlil ilmi, sehingga orang yang tidak ngalim itu ya konangan. Kalau sekarang nggak pati konangan, tahu-tahu ada orang nggak jelas juntrungannya punya majelis tafsir yang bisa saja cindil tikus itu halal hanya karena berdasar dalil, misalnya kula ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu ila yakuna maitatan aw damam masfuhan aw lahma khinsir, sehingga dianggap yang halal itu banyak, yang haram hanya 3. Saya pernah ketemu di antara mereka, tanya, apa betul Gus Bak menurut Islam begitu? Terus saya baca di antara ciri Nabi itu yang ada di kitab Taurat dan Injil itu wa yuharrimu alaihimul khobais. Jadi kadang mawadiul halal wal haram itu tidak disebut di halal haram tapi disebut di sifatun Nabi. Sifatnya Nabi adalah wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Di antara sekian sifat itu wa yuharrimu alaihimul khobais, dan Nabi mengharamkan sesuatu yang menjijikkan. Nah kira-kira itu cindil tikus itu kalau sampean dakok di ruang tamu menjijikkan enggak? Ya jijik, ya sudah haram saja, kata saya. Akhirnya sebagian mereka ya tobat, mau ngaji sama ahlinya. Dulu ketika Imam Malik ngarak Muwatta itu beliau ngendikan, dan ngendikan itu saya hafalkan. Ini ada di kitab Al-Manhalul Latif, juga dikutip Gus Najih dalam kitabnya At-Tajridul Musaffa. Aradtu kitabi hadza ala sab'ina faqihan min fuqaha il Madinah. Fakulluhum wa ta'ani fasammaituhu al-Muwatta.
Kitab ini sudah saya tasihkan ke 70 ahli fikih di Madinah. Kemudian semuanya setuju, fakulluhum wa ta'ani. Semuanya sepakat. Fasamaitu al-Muwatta. Maka kitab ini saya namain al-Muwatta yang disetujui. Sehingga kita tidak boleh menjadi orang-orang alim humul sendiri dewean terus dikultuskan santrinya. Serambutnya gondrong terus muridnya jari dulang Nabi Khidir. Terus klambine kok kali Jogo itu. Terus terkenal wali itu. Ini kalau kita begitu bahaya. Makanya saya senang model pendidikan Anwar. Ilmu itu dikonsensuskan. Siapa yang alim di takrib, di mu'in, ada debat, ada macam-macam. Sehingga yang terbaik, baik secara ilmu maupun perilaku dituakan. Ini penting. Kalau ilmu tidak dikontrol itu repot. Saya berikan contoh betapa kita lebih kritis ketimbang tradisi di kampus. Saya pernah didebat sama salah satu kelompok ormas tertentu. Pak Baha, apa alasannya orang NU kalau megang istrinya itu kok batal gitu? Wong istrinya digauli saja boleh, masa megang itu batal katanya. Terus saya jawab, kamu tahu definisi mahram? Nggak tahu ya. Mahram itu orang yang haram dinikah. Yang haram dinikah itu ya ibu, anak, bule, ponakan. Yang haram dinikah itu namanya mahram. Justru istri itu namanya ajnabiyah, orang lain. Makanya boleh nikah. Jadi statusnya istri itu orang lain ajnabiyah, sehingga boleh dinikahi. Kalau mahram malah nggak boleh dinikahi. Mereka akhirnya sadar, oh ternyata selama ini keliru. Membahasakan istri mahram itu keliru. Ya terus akhirnya dia jadi Syafi'i dadaan tadi. Pernah juga ada seorang kiai yang kepikiran mau mengharamkan atau menganggap ada fidah kalau orang haji itu rokok. Rasanya kalau kata pakar-pakar kuetar itu cengkeh itu wangi. Kalau cengkeh wangi berarti kalau haji rokok itu artinya pakai apa? Wangi. Itu hampir saja deal. Karena ya memang cengkeh itu wangi. Kemudian diingatkan sama kiai yang lain. Anda berani fatwa kalau orang Jumatan sunat ngerokok karena pakai pewangi? Terus dia, wah iya ya, enggak jadi. Jadi ini pentingnya ilmu itu konsensus. Sehingga saya bicara di sini pede bukan karena saya merasa benar, enggak, kan nanti ada yang nasah ini. Kalau benar ya sampean dukung, kalau salah ya tinggalkan saja, biasa saja. Karena kalau sampean sama-sama tadi saya sudah bilang tahta topkotin wahidah, kita tahta syekhin wahid, tahta mursyid wahid. Saya pikir ilmu saya dan sampean ya unda-undi lah. Kita beda jauh kan dengan Gus Naji karena beliau alim bisa ngarang kitab banyak. Kalau saya jenengan kan ya sama-sama nggak jelas gitu ya, sudah pokoknya santai-santai saja. Pokoknya rileks saja. Yang jelas saya datang ke sini itu mau cerita kebanggaan saya sebagai orang pesantren, produk pesantren kalau kata Gus Barak tadi. Di kampus itu saya berkali-kali ketemu doktor, profesor, dan mereka umumnya itu orang-orang yang galau, yang gelisah. Dan lucunya itu mereka memposisikan saya sebagai penasihat. Karena apa? Memang ilmu pesantren itu unik. Ilmu yang bisa menjawab problem apa saja. Mereka misalnya tanya begini, Pak Baha, saya ini orang kampung, yang bapak saya itu utun, katanya. Utun itu lugu, bisa menjadikan saya doktor, saya jadi dekan, saya jadi rektor. Tapi setelah di kota dengan sekian ilmu yang saya pelajari dari Eropa, dari Amerika, sekedar anak saya tidak narkoba itu sudah susah, kok ranking nggak dengar anak saya ditangkap BNN itu sudah seneng saya. Artinya apa? Dia sadar ternyata kearifan lokal yang dididik para kiai menjadikan anak-anaknya jadi profesor, jadi dokter. Tapi dengan ilmu kedoktorannya orang menjadikan anaknya ranking itu susahnya bukan main. Karena nggak ada kearifan. Ilmu yang mereka anggap adalah dianggap ya, tentu tidak hakikat, eksak saja sebetulnya tidak juga subjektivitas mereka. Misalnya begini, ini contoh sekian. Pernah saya lomba cepet-cepetan matematika. Kalau saya kan pernah dimintai konsultan sebagai badan Basnas Nasional. Mereka kalau ngitung ya zakat tijarah itu 2,5%. Mungkin zakat ziroah berapa? 10% atau 20%. Kangkang yang di sini tak pikir itu mesti bingung karena gaya porogabit itu mesti raiso. Dan mereka tak tantang, coba jenengan bikin porogabit, saya pakai matematika pesantren. Itu cepat saya. Karena matematika kita adalah matematika ummi. Ummi itu orang Arab, ummiyin. Gak usah diterjemah apa, sudah ummiyin saja. Ummiyin itu keibu-ibuan lugu. Jadi kalau nggak bisa itu ya terlalu. Misalnya 2,5%, kalau kita bilang kan rubul usyur.
Ya sudah 1000 itu diusurkan dulu menjadi 10. Setelah 10 itu kan misalnya ya 1000 berarti usurnya 100. Ya kan? Setelah 100 cari rubuknya berapa? 25. Berarti setiap 1 juta 2,5% adalah 25. Mereka masih garap porogapit, saya sudah cepat 1000 usurnya 100 rubuknya 25, namanya rubuul usur. Begitu juga misalnya kita punya aset 100, nisful usur, usurnya 10, nisfunya berarti 5. Itu rasa porogapit cepat ketimbang sampean porogapit 2,5% kan suwi. Terus dia tanya, Pak matematikanya kok cepat? Dapat ilmu dari mana? Pernah kuliah di mana? Ya saya ngaji di sarang sama Mbah Mun, terus saya ngaji beberapa ilmu. Nah, kelirunya rata-rata santri itu faro itu ya ora seneng. Nah, bulat. Nah ini cerita saja. Jadi kita bisa membuktikan ke khalayak ramai kalau kita tidak kalah. Khawarizm Al-Jabar terkenal di barat, Avicenna atau Ibnu Sina itu ya dengan ilmu-ilmu umum. Dan mereka fasih sekali menerangkan ilmu medis, ilmu apa. Fasih sekali. Sehingga ketika sekarang teknologi katanya adanya di barat, di Eropa, sebenarnya mereka itu kagum sama Islam. Karena mereka ngakui bahwa di antara ilmu itu dari Islam, zaman Khawarizm, zaman Al-Jabar, zaman Avicenna, zaman Ibnu Rus dan sebagainya. Saya beri sekian contoh dan ini saya bilang tanyakan ke orang kafir yang paling inat, paling lacet di dunia. Tanyakan ayat ini, pasti artinya seperti ini. Yaitu ketika ada fenomena likuifaksi, tentu kalau di Jogja kan ada grup ilmiah. Mereka tanya saya, Pak Bahak, apa ada teori manusia itu ditenggelamkan di bumi? Yang teori, bukan kasus, bukan peristiwa sejarah. Kalau peristiwa sejarah kan ada korun. Saya ditanya gitu terus saya jawab, aamin tuman fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Apa kamu merasa aman di dunia sementara pengendali langit, man fis sama itu pengendali langit. Ya siapa saja, bisa malaikat atau bisa Allah, man sing kudratu fis sama, itu ahli tafsir beda pendapat. Yang enggak beda yang enggak pernah nafsiri gitu. Jadi yang enggak beda karena enggak pernah nafsiri. Ayak sifabikumul ardo, bahwa bumi ini bisa ditenggelamkan. Faidah ya tamur, ya memang bumi itu bisa meleleh. Terus saya memberi sekian argumentasi. Kalau kamu katakan justifikasi ilmiah karena kadung Islam dan kadung pegangan Quran, mungkin Anda akan bilang saya ini justifikasi, nyari pembenaran secara syariah. Tanyakan ke ahli lughat yang non muslim, maknanya ayat itu tetap seperti itu. Begitu juga misalnya ayat wal ardi dzati sod, dan bumi yang berkarakter bisa retak. Sodkon itu retak. Dulu kita hanya punya contoh, misalnya biji-bijian jagung yang lembek, yang lemah, dan bumi yang keras, atau ketela atau bengkoang itu. Ternyata dengan segala kelemahan ini, biji-bijian ini bisa merekah, dan buminya yang ngalah memberi ruang. Ya, dulu ulama hanya nyontohkan tadi. Misalnya kalkhinto apa saja yang bisa bumi mengalah dengan proses tumbuhnya tanaman. Tapi itu kan qaulul mufassir. Kenangan saya ngaji Yai, makanya saya bangga sekali sebagai murid beliau. Saya memberi gelar beliau al-faqih al-mufassir. Faqih betul karena beliau putra Abu Zubair yang ma'ruf bil fiqhi, dan al-mufassir beliau itu murid Said Alawi yang ngarang takriran Faidul Khabir itu dengan Habib Muhsin Al-Musawa itu. Ini penting, sanad kita ini penting, dan kita insya Allah sebagai murid tidak akan merusak sanad itu. Dan yang merusak sanad itu gurunya alim, baik guru alim terus kita bodoh, itu merusak sanad itu. Saya masih ingat didawi Mbah Mun, wong jagoan merusak sanad. Ibnu Hajar Al-Asqalani ngalim-ngalimi wong, di murid Zakaria Al-Ansori, beliau di murid Ibnu Hajar terus di murid Fathul Mu'in. Jadi kiai nak di murid ngalim itu yo isen hak katanya. Nah kita berlomba-lomba supaya gak ngisin-ngisinin apa kiai. Ya ini kan kompetisi. Kalau gak kasih alim ya ngaku alim saja lah supaya ya nggak apa-apa. Artinya ya cukup lah kalau di daerah masing-masing kan. Saya pernah sama satu temen itu, Gus kula wis ngalim kok iso. Kula niku tiyang sragen. Urip kula teng kaki Joko Samudra. Jadi kok kula ngeten iki pun alim. Ketika dia nakal dan pengurus nyurati orang tuanya memberitahu kalau anaknya nakal, dia tenang saja. Tak tanya, kenapa kamu tenang? Bapakku buta huruf.
Jadi pengurus nyurati itu ya tenang saja dia, karena dia tahu orang tuanya itu buta huruf. Kok nikmat kok kowe nggih saya nak. Ya tapi insya Allah barokatuh Syekhina semua itu tetap berkah. Karena itu awal hidayat di daerah masing-masing. Itu tidak perlu alim, sudah hebat itu. Karena ya nggak perlu lah. Kalau alim betul malah nggak sempat dakwah. Begini, ini penting saya utarakan. Karena sanad keguruan itu pernah saya cek ya. Ini cerita ini tahadus bin Nikmat. Guyonannya ulama meskipun guyonan itu ternyata musalsal. Dulu ya itu mungkin semuanya dengar sering cerita ada seorang desa gitu yang kambingnya habis mati, kebetulan kambingnya itu jenggotan kata beliau. Itu ada khotib yang jenggotan tuh nangis. Sempat khotibnya itu GR kalau dia itu ya ta'assar bimau idoti. Ya ta'assar sampai apa? Nangis. Ternyata enggak. Dia ingat khotib itu ingat kambingnya yang mati. Itu cerita Yai dulu dan diulang-ulang. Ternyata saya baca, kalau sama nggak percaya baca di Al-Fawaid Asy-Syatiriyah atau Al-Fawaid Al-Haramiyah, itu karangannya Habib Salim Asy-Syatiri. Beliau dekat sekali dengan Gus Najib, pernah nginep di beliau. Itu di karangan beliau sampai cek nanti di qauluhu ta'ala lau adzibannahu adzaban syadidan aw la asfahannahu aw la ya'tiyanni bi sultanim. Itu kata beliau begini. Adzaban syadidan itu orang dihidupkan atau didomisilikan di daerah yang enggak sejenis. Itu tersiksa sekali. Terus di situ beliau cerita, dulu itu ada orang alim alamah hamilul Quran itu di penjara. Karena ketemu orang sejenis santri-santri yang kebetulan itu ada kios politik itu atau gerakan politik. Itu di penjara itu asik saja. Bahkan banyak alumni penjara itu udah hafal Quran. Yang sebelum hafal ada yang bebas, nggak mau bebas karena ingin meneruskan hafalan dengan saking keramatnya tadi orang alim yang hafal Quran. Suatu nanti kalau nggak percaya nanti dicek. Kitab itu sekarang gampang didapatkan. Al-Fawaid apa? Asy-Syatiriyah atau Al-Fawaid Al-Haramiyah itu namanya itu. Itu ternyata terus penguasa ini ngerti, ini di penjara kok happy-happy saja malah mulang Quran. Di penjara mbek wong bedui sing ora roh wong alim ya ora roh kitab. Ternyata si bedui tadi pertama melihat syekh yang jenggotan tadi, ingatnya sama kambing tadi. Langsung dong ya Allah saya ingin bebas. Artinya betapa tersiksanya orang dikumpulkan orang yang tidak sejen. Dan guyonan itu ada di Al-Fawaid Asy-Syatiriyah. Betapa ini al-arwah junudun mujannad. Mbah Mun muridnya Sayyid Alawi pernah cerita itu, meskipun dengan analogi kias yang beda. Sayyid Habib Salim Asy-Syatiri itu malah cerita itu ditadwin, dimudawankan, yaitu ditulis di kitabnya. Itu kan luar biasa. Dan saya punya kitab itu. Kemudian yang sama lagi adalah Yai sering berkeyakinan annal ardo kurawiyah. Meskipun sampean mungkin lihat di video-video nak bumi itu flat, itu orang nggak mau mikir mungkin ya. Annal ardo kurawiyah. Saya percaya beliau karena beliau orang alim dan saya percaya teori falak. Kemudian saya cek di tafsirnya Imam Habib Syatiri tadi di ayat watarol jibala tahsabuha jamidata wa hiya tamurru marras sahab, kata beliau annal ardo kurawiyah wa anna hadhil ardo tamurru kal jibal atau tamurru mamarul jibal marul jibal. Ketika dia ditanya apa alasannya, watarol jibala tahsabuha, kan ada kata tahsabuha. Tahsabu itu hasibah yahsabu husbanan. Kalau sebagian lughat hasibah yahsibu husbanan. Nah, itu sekarang kata beliau, itu sekarang. Kenapa itu sekarang? Idlah husbana hunaka. Kan ada mufassir yang mengatakan tamur rumah resahab itu nunggu di akhirat. Wa tarol jibala tahsabuha jamidata wa hiya tamurru marras sahab itu nunggu nanti di akhirat. Tapi kata Habib Salim Asy-Syatiri tidak di dunia. Idlah husbana hunalika itu akhirat maksudnya. Di akhirat husban itu artinya kan nyongko, ngiro. Di akhirat semuanya itu ilmul yakin, ainul yakin. Jadi kalau tahsabuha pasti di dunia, karena adanya husban dugaan hanya ada di dunia. Lagi-lagi muwafaqah bainahu wa baina Habib Salim Asy-Syatiri. Dan di situ detail sekali. Cara beliau nulis tafsir, pengalaman ngaji sama Sayyid Alawi, tanggalnya. Begitu juga saya dulu ngaji sama Yai banyak sekali, diantaranya yang saya syukur sekali yaitu tadi ulumul Quran. Dulu di MGS yang ngajar Faidul Khobir beliau sendiri.
Dan kita syukur sekali. Jadi ini pengalaman-pengalaman kita sebagai murid, sebagai penerus. Terus ketiga begini, ciri khas samahah atau samahan. Ini saya meskipun tidak bawa makalah, saya ini baca sekian takbir. Kenapa guru-guru kita di Indonesia itu menghindari tema-tema ekstrim atau tema-tema keras? Saya pikir di sini masyhur sekali, beliau sering ngendikan zada khusyuan zada jalan, kita hanya nirukan saja tapi tidak ikut menvonis. Karena kalau kita serius, terlalu serius ngendikan hukum-hukum yang serius, nanti kejadiannya begini. Ini saya baca takbir ini dari kitab Ibnul Qayyim di I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin dan dari kitab Nasaihul Ibad. Ketika lisan dihisab sama Allah Ta'ala dan mendapatkan azab yang paling tinggi dibanding jawareh yang lain, itu ketika lisan menanyakan sama Allah, kenapa ya Allah saya punya adab yang begitu ekstrim? Jawabannya Allah, kharajat minka kalimatun balagot masyariqal ardi wa magharibaha fasufikat biha damul haram wa ukhidha biha al-malul haram wa antuhika biha al-farjul haram. Jadi kalau fatwa serius menjadi ekstremis, apalagi fatwa-fatwa tentang chaos, tentang apa, itu nanti resikonya itu ada safkut dima, dan itu hal yang dihindari ulama dulu. Kamu jangan pernah fatwa dengan meluncurkan satu kalimat yang dengan kalimat itu bisa saja sufika biha adamul haram, orang-orang yang nggak perlu mati harus terbunuh, dan sebagainya dan sebagainya. Kalau dalam Nasaihul Ibad redaksinya adalah kharajat minka kalimatun balagot masyariqal ardi wa magharibaha. Ini kalau di kitab Ibnul Qayyim redaksinya itu ada seorang ulama yang ngeluh ketika habis ngajar Al-Hudud. Ha anadza, kata beliau, yuta'allamu minni ma tudrabu bihir riqab wa tuta'u bihil furuj wa tu'khadhu bihil huquq. Jadi sehingga dengan tradisi ulama kabiron an kabirin, dulu-dulunya itu memang ulama menghindari tema-tema ekstrim. Bukan karena tidak bisa, karena takut ini kalau salah fatwa nanti safkut dima. Dan itu yang dilakukan Said Hasan bin Ali ketika beliau konflik, ya dengan tanda kutip konflik dengan Muawiyah. Kata beliau, bisa saja ini hak rajulin, ya sudah tak kembalikan ke dia. Bisa saja hak saya tak kasihkan ke dia, haknan li dima'il muslimin. Tapi karena hukum itu adalah hukum yang sifatnya ijtihadiyah, beliau tetap menutup dengan makalah wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ilahin. Saya tidak tahu ini kayak apa, jangan-jangan ini hanya fitnah. Kenapa beliau tetap menutup hukum wa in adri dan kemudian ditiru terus oleh Imam Malik? Setiap ditanya sering bilang la adri, sampai yang tanya pernah mangkel. Ini pernah dikutip Gus Najih dalam kitab At-Tajridul Mustafa, juga ada di Al-Manhalul Latif. Kenapa sa'alim engkau selalu jawab la adri? Kata Imam Malik, jawab, saya ini orang jauh, kalau sampean bilang la adri nanti gimana? Saya laporannya yang disuruh tanya. Kata Imam Malik happy saja. Fa'abligh man wara'aka anni la adri. Enggak kamu tok yang harus tahu kamu saya la adri. Yo kandhani pisan umat temen aku yo la adri. Jadi ulama dulu saking khosnya sama Allah, khosyah, bilang enggak tahu itu enggak masalah. Karena begitulah sanad mereka dalam hal-hal yang ijtihadiyah yang potensi safkut dima. Saya ulang lagi, yang potensi safkut dima itu milih aman bilang la adri. Sampean kalau nggak percaya dicek di Sahih Muslim atau di kitab-kitab hadis sahih yang lainnya. Dan ini juga yang dipakai Ibnul Qayyim ketika bikin muqaddimah I'lamul Muwaqqi'in dalam Khotorul Fatwa. Ada seorang namanya itu Buraidah. Buraidah itu Amirul Jaysh. Itu setiap mau perang atau punya MOU dengan kelompok lain, kata Rasulullah, jika mereka menginginkan kamu ala antun zilahum ala hukmillah wa ala hukmi rasulillah falatun zilhum ala hukmillah wa ala hukmi rasulillah. Ada redaksi yang fi dhimmatillah fi dhimmati rasulillah, walakin anzilhum ala hukmi, posisikan bahwa MOU itu atas nama kesepakatan kamu dan mereka. Fa innaka la tadri atusibah hukmallahi amla, karena kamu tidak tahu apa kamu persis sebagaimana hukum Allah pada. Kamu tidak bisa misalnya secara fikih, misalnya ada Zaid ini kafir harbi, terus kamu bilang ini wajib diperangi karena kafir harbi. Oke, itu mungkin. Tapi masalahnya bisa saja khusus Zaid ini ada sunnatullah, ada ilmu Allah yang mau diberi hidayat sehingga ada perlakuan khusus. Sampai lihat dalam Asra Badrin, itu yang ketangkap di Asra Badrin itu kan semuanya kafir harbi. Piye ning perjalanan Muhammad? Wacane iku niku aneh.
Ngomong kepanasan dekne dikawal kalian apa? Mendung. Terus nak lungguh tenggene wit arah napa jenenge? Iyu-iyupane iku anut arahe sinten? Muhammad. Terus dari Qadiyah ora salah meneh calon Nabi akhir zaman yo iku. Mergo ciri utamane min waladi Ismail. Lah waladi Ismail Muhammad ganteng. Mulai dhisik ciri utama Nabi rada ganteng. Dadi umpama elek kriting pesa ya wong ra ngandel. Mergo sakake umat ra iso gaya, paham ya? Kulo sering ditakoki, Gus apa pangeran diskriminatif? Ora diskriminatif. Daripada di Nabi elek, sing tersinggung umatnya jutaan. Nah di Nabi ganteng rak gagah. Misalnya ke di Nabi elek puasa kriting, ya iso wae wong elek dadi umum ya iso wae. Tapi nak dadi pemimpin tetep sakake dipimpin. Wong Indonesia sing ganteng ya sah dadi presiden. Misalnya pertemuan KTT presiden dhewe ndak elek kriting puasa, wah. Jarane pembantu. Mulai di apa itu punya sunah gitu. Rata-rata pemimpin sebuah negara itu yang paling ganteng. Bukan karena Allah diskriminatif, tentu masyarakat lebih terhormat nek dipimpin wong ganteng timbang dipimpin wong napa? Wong napa? Elek. Paham ya? Jadi wong elek cukup dadi wong saleh mesti ora usah mim. Nyinggung wong akeh, paham ya? Nyinggung wong apa? Misalnya presiden Indonesia kruwite elek ndek puasa, pintere ra karuan lah wong mbok pinter ngono urusan sekrup bae ora usah presiden. Iku sunatullah, gua antek Nabi Muhammad. Akhirnya tambah endul yakin lah ikut Nabi akhir. Akhirnya dilamar oleh Khadijah. Ini ruang nonton dan sambung saja. Dilamar dari Khadijah kan nikah umur 20 tahun. Paham ya? Dinta ini nganti 40 tahun, 15 tahun. Khadijah sempat mamam. Tak rewangi rabi, rapati dagang, jebule kok ranang dadi Nabi. Sempat mamam Khadijah. Walhasil suatu saat, ini ben sampean ngerti. Pas Nabi umur 40 tahun dapat wahyu dari Gua Hira. Pertama yang diberitahu tentu Khadijah. Nabi mengira bahwa yang datang itu malakul mauti, malaikat Nawa. Nabi berdok wedi, nanti runtusan. Keluar keringat Nawa di sampai ngendikan Khadijah zamiluni. Aku iki kemuli aku wedi. Tapi Khadijah malah suwono pon. Yaiku sing tak enten-enteni bojoku mulai dhisik nganti saiki. Ngenteni 15 tahun, lagi roh buktine nak bojone calon nabi. Yaiku sing diarani malaikat kaya sing teko ning Nabi Musa. Mesti rujukane hadan namus alladzi ja'a Musa. Karena yang paling tahu tentang nabinya Muhammad itu kaitane Musa atau Isa. Akhirnya isuke dijak sowan ning pamane jenenge Waraqah bin Naufal. Teng kitab-kitab Bukhari diterangno Waraqah bin Naufal itu penginjil, dia pembelajar Injil terbaik, penulis Injil terbaik. Yaitu menyalin Injil dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Ketika Khadijah labor, Yabna Ami, ini suami saya ngalami begini-begini. Langsung Waraqah support. Ya wis wayahe nabi akhir zaman turun, yaiku kowe, Mas. Sayang aku wis tuwa, jarene Waraqah, sayang aku wis tuwa. Pas kowe diusir sampeyan aku wis tuwa. Nabi wong ngrasa ora onde masalah apa-apa. Awamu khrijiyahu. Masa jengben kula diusir. Karena Nabi tidak punya masalah dengan orang Mekah, dia dari bangsa kelompok terhormat, dari marga terjare Waraqah. Wong sing dimisi kaya kowe mesti diantara sejarahnya tahu diusir penduduknya sendiri. Melihat sejarah ini yang mempopulerkan kenabian Muhammad itu tokoh-tokoh Yahudi dan Nasrani. Karena hanya kitab suci yang cerita yang kayak begini, paham ya? Mulai ketika Nabi Muhammad jadi nabi, istilah untuk Yahudi Nasrani itu tidak pernah di Quran pakai ya ayyuhalladzina kafaru al-kafirun, tapi pakai istilah ya ahlal kitab. Makanya kalau di tafsir kalau ahli kitab artinya Yahudi Nasrani. Kalau ya ayyuhal kafirun artinya kafir Mekah. Ini ben sampean ngerti sejarah ini. Wah. Cerita kenabian Muhammad ini populer sekali di Madinah, tapi tidak populer di Mekah karena Mekah wong jahiliyah yang goblok, ora roh dur, paham ora roh napa? Sehingga orang-orang Madinah yaitu yang dulu namanya Yatsrib penasaran, sapa to sing calon nabi akhir zaman dari wis ana. Lah, ini termasuk yang nanti kaum Aus dan Khazraj akhirnya ketemu langsung mbek Kanjeng. Nah, kita Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, saya yakin kau Nabi betul, tapi coba bacakan apa yang diberikan Tuhan kepada engkau. Nabi mau coba beberapa surat.
Ketika mau beberapa surat rujukan mereka ya ma asbaha hadza bima unzila ala Isa. Betapa miripnya tingkat akurasi bahasa, tingkat keindahan bahasa dengan apa yang diturunkan pada Isa dan Musa. Paham ya? Tetap merujuk ma asbaha hadza ala ma unzila ala Musa ala Isa Walhasil akhirnya orang-orang ini jadi iman. Ketika mereka yakin iman atas nama marga, atas nama keluarga, dipamit no Sayyid Abbas supaya Muhammad diboyong teng Medina. Nabi atas nama junior pamit mbek pamane. Gini ku bapak Ibnu Abbas. Alhasil wala-wali cerita, gak ada peristiwa ayam Mina teng Aqabah, Nabi diboyong teng Medina. Sing boyong gini ku tiang-tiang Yatsrib, kaum Aus mbek napa? Khosr. Tapi asal usulnya boyong mereka sudah membaca tentang informasi calon Nabi akhir zaman. Walhasil terus sekarang Nabi tinggal mempersiapkan teknis hijrah. Ini yang disebut tentara-tara. Ketika pas malam mau hijrah, dalamnya Nabi dikepung kalian tiang-tiang kafir. Nabi akhirnya ngangkat Sayyidina Ali film teng kamare nganggo bajune Nabi keluar. Keluar di papa kalian Abu Bakar teng ujung kampung. Karena Abu Bakar itu orang kaya, dia itu sebetulnya tidak tahu jalan alternatif karena kalau pakai jalan standar pasti dikejar wong kafir. Akhirnya nyewa wong musyrik jenenge Abdullah bin Uraikid. Itu seorang musyrik yang lugu, cara sakniki penggembala kambing sing ngerti jalan apa alter. Itu disewa Abu Bakar kon nunjukno Nabi. Nunjukno Nabi akhirnya berhenti istirahat teng Gua Sur. Tenggosor karena lama ngenteni wong musyrik berburu, cara sakniki ngenteni masa reda niku Nabi dari dikirimi Sayyidah Asma. Niku dulure Sayyidah sinten? Aisyah. Asma itu seorang perempuan kuat, ibu-ibu macak tukang angon wedhus, tukang angon unta, tapi saat itu tujuannya ngirimi sinten? Kanjeng Nabi. Makanya dalam sejarah Islam termasuk paling kuat sinten? Sayyidah sinten? Asma. Saking gosor ini kemudian diantarkan Abdul bin Uraikid menuju napa Medina. Lah yang nggak dicatat dalam sejarah itu kan gini. Kelihatan sekali kalau orang Medina itu mukminnya itu sebelum ada Nabi. Jadi wong Medina itu imane itu sedurunge ana Kanjeng Nabi. Mergo untuk informasi sangka wong Yahudi nas. Lah buktinya apa? Ketika Nabi masuk Medina lagi ketok min saniyatil wada, wong-wong cawe wedok-wedok, cah cilik-cilik, wong sepuh-sepuh semapa kok dhuwur gunung. Tola al-badru napa? Alena. Dadi imane wong Medina ora ngenteni didakwahi. Paham iki ketok nak sejarah imane wong Medina gak ngenteni didakwahi karena Nabi pertama masuk Medina mun disambut tola al-badru alena min saniyatil wada wajib syukru alena. Kita harus syukur. Mergo ketekanan akhirnya orang Medina itu diundi, siapa yang paling berhak ditempati Nabi rebutan, nanti diundi. Mereka jadi Nabi tidak mengalami gejolak berarti di Medina. Nak ngono imane wong Medina orang ngenteni didakwahi Nabi. Larang ngenteni didakwahi Nabi kan Nabi di sana beberapa tahun lagi ana wong sing iman, kaya rukun Gunung Kidul ngono iku. Dakwah pirang-pirang tahun lagi untuk bojo mulai lah. Niku mboten mulai masuk Medina langsung disambut Tola al-badru napa? Alina min saniyatil. Lalu tengene tare-tare lucu. Caca putri kepen roh, ndi to sing jadi nabi. Lala sing ketok iku Abu Bakar ya ana sing di dhuwur loteng mamang. Ora kok terangane nabi bareng iku biasa. Kata ketok bareng dirubung wong akeh sing ketok napa? Abu Bakar. Ora sing ketok iku. Bareng ketok tenan Nabi Muhammad ganteng dan gantengnya di atas rata. Lagi percaya tenan. Lha nek iku jeneng nabi tenan. Mulane sing rumangsa rapati ganteng kiai aja beda temen-temen. Cukup dadi wong saleh, cukup dadi wong apa? Ora. Minimal gak elek. Ayo jale nabi tuntune gowang kriting pesek ndek wah matane wong ngono. Sake umate gak pede. Dia pemimpin orang kan. Paham ya? Dados tiga agama ini, Islam, Kristen, Yahudi, sebetulnya dari darah yang sama, dari ideologi yang sama, dari informasi yang sama. Kalau sudah ada kebencian, ada saling bunuh, mesti masalahnya itu politik. Mulai dulu itu masalahnya politik. Kemudian orang-orang Mekah ini terusik oleh keberhadiran Nabi sing ngaku-ngaku, ujung-ujungnya mergo habis sosial Abu Jahal Abu Lahab.
selama ini ono sistem sesajen yang Ka'bah mereka yang untung. Ono sistem pungut memungut urusan haji mereka yang untung. Dengan dirombak haji ala Nabi Muhammad tentu mereka tidak untung. Jadi haji itu catat ya, haji itu ibadah jahiliyatan wa islaman. Makanya di sini Nabi mesti wong Mekah gene musim napa? Haji. Sampai tak takut yang Mekah, nak darani haji itu musim. Ya napa? Musim. Ya karena memang haji itu mulai dulu ada. Cuma ketika sebelum Islam tentu dengan cara-cara yang jahiliyah. Misalnya tawaf kudu do. Alasannya orang pantas sowan pakaian, sowan pangeran gak lugu. Nah, orang seniman ngoten, telanjang bukti kejujuran. Mergo ora ana kemunafikan. Nah, kukul ketok kukule, nah panu ketok. Nah, pakaian itu nutupi kemunafikan, mergo nutupi bawah itu artinya mulane wong nganggo klambi iku mulane seniman seneng gambar wong muda. Lah iso mali radil kan ora Mustofa digambar wong ayu. Mesine sing jujur ora wong wedok tok, wong lanang iso jujur. Kenapa kalau telanjang simbol kejujuran digambar mok wong wedok? Pak, semari radil kan iku. Lah riyen wong Arab pikirane ngoten, telanjang simbol apa kejujuran. Mulane nak tawa kudu napa? Muda. Wis macam-macam. Pak Ben jenengan ngerti. Jadi sebetulnya masalah-masalah samawi itu rangkai-merangkai mulai informasi langit zaman Nabi Nuh ngantos sinten Nabi Muhammad. Sakniki masalah samawi sudah tidak jelas juntrungnya. Malah jadi sesat. Rupa-rupane masalah Imam Mahdi Satrio Piningit utawa Ratu Adil. Mesia Mahdia saiki repot. Dia Eden ngaku jadi Imam Mahdi. Enggak ana Solikin Joko Sopo jadi Satrio napa? Piningit. Mergo informasi langit pancen mulane kula nu bae ulama lan. Ana cerita Imam Mahdi, cerita apa kalau ada hadisnya sudah kita percaya. Tapi ora usah mbok diskusikan di depan ora tiap kiai pidato. Saiki donya ora adil, negara ora bener, ngenteni Imam Mahdi, ngenteni Ratu Adil. Nah, pendukung Demokrat ngenteni Satrio Piningit Ratu ra Megawati loro. Jadi nak wong PDIP bene muni Ratu Adil, paham ya? Nak wong Demokrat munine Satrio Piningit. Paham ya? Nak wong kiai-kiai muni Imam Mahdi. Mergo dene muni Karmen enggak pantes kiai. Jadi milih jeneng Arab dan Imam. Tapi ini fenomena agama. Dulu di Amerika ada David Koresh yang ngaku jadi Imam Mahdi. Di Indonesia ada Lia Eden sampai kemarin terakhir di Cirebon siapa yang ditangkap itu? Kurtubi sinten? Tantowi itu ada Solihin dulu Jokowi ini. Informasi langit tentang fenomena zaman akhir. Kalau dari hadis-hadis gitu tanya ulama. Tapi ulama sing ora kelene. Nah sing ulama kelene dijerok. Sesuatu yang tidak yang tidak ada penjelasan detail dari Nabi ya kita hanya iman saja. Informasi langit mulai di situ bahaya kalau tidak ada pelakunya dulu. Ono nabi akhir zaman ternyata muncul tenan orang sing jenenge Muhammad ganteng, pinter, wonge bersih. Ya sudah wong ngandel gampang. Saniki boten. Ngaku nabi wonge ora jelas ganteng kan. Ya ten. Sampeyan tak critani Musaddiq ngaku nabi mergo jenenge Musaddiq. Padahal ning Quran ya Musaddiq lima bena ade. Lho dene ngaku nabi yo ngenteni mirip-mirip cerita nabi, ngenteni bar ning Gua Putih Bogor, paham ya? Jadi cerita nubuah itu mesti diulang-ulang. Lalu saya nanti bojo dia anak jenenge Jawa, orang ngarah kangku nabi. Mereka jenenge Mahdi itu jenenge Muhammad, mirip jenengku dari Nabi Muhammad. Lia Eden ngaku nabi, mereka mitos Eden itu, suarga apa? Mengenai jeneng Arab Sunnah itu entek saya, paham? Wah, gue jeneng Jawa lah, sementing gak ngaku apa? Jadi penjenengan ngertos. Jadi masalah informasi samawi ya, tentang masalah Imam Mahdi, akhir zaman, Ya'juj, Ma'juj, Dajjal dan sebagainya. Kita iman saja, tapi tidak usah digambarkan. Kalau digambarkan itu nanti repot. Sekte-sekte di Amerika, di Eropa, sampai ke Indonesia itu munculnya ya karena informasinya kayak begitu. Syiah punya Imam Isna Asyariyah yang diakhiri dengan Imam Mahdi. Negoni mitos Jawa ana Ratu Adil. Dari seneng Presiden Lalang orang muni Ratu Adil tapi Satria apa? Ini. Engkau versi pewayangan ya ngono. Semuanya itu punya versi. Nah kadang kita ini ikut dukung versi-versi sing gak jelas.
Kelompok An-Nadir teng Sulawesi itu termasuk baik menurut saya. Sing milok rambut. Niku alasannya pas diwawancarai ketua ini sederhana karena Nabi bilang bahwa Islam itu akan jaya lewat timur. Sulawesi itu timur, jadi gak lewat Jakarta. Pak, gak lewat apa? Gak lewat apa? Jakarta. Dan di sini Nabi dari rambutnya dipilok. Hanya dulu sahabat itu rambutnya dipilok. Dulu itu kan karena zaman perang. Sahabat yang rambutnya seputih, itu nak perang agak gagah. Dan dia tak gagah kon milok abah ben seru. Paham ya? Lah saiki kiai milok abah kok rocker. Dulu itu sahabat tuh rambutnya dipilok apa? Abah. Mulane kelompok An-Nadir, mulane kula nak ono ngandari sesat teman-teman kula ya ora cocok. Cocok kula seneng mbek miloke lho. Paham? Lha itu semuanya informasi langit. Mergo jare Nabi sebenarnya agama Islam kuat malah ning Timur diartekno Sulawesi budi kelompok lebih. Padahal pada timur tenan ya Jepang, mergo negeri terbit matahari. Sulawesi timurnya arung tenanan. Iki timur budi Jepang. Nah, dawe Nabi maksudnya timur ora. Nah, timur hakiki berarti kalau budi Jepang malah ra karu-karu. Kayak begitu itu informasi langit. Cara ulama-ulama tasawuf dulu nakilu ilma dzalika ila Allah. Sudahlah kita tidak tahu persisnya. Pasrahna ning Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau gitu kalau kita nebak pasti salah. Dulu ketika paham Syiah misalnya dulu. Sayyid Husain itu dibunuh pas 10 Muharram. Dan saat pembunuhan itu ya ada gerhana. Sayyid Ibrahim pas kabur itu ya ada gerhana. Nehru ketika mati Jawaharlal Nehru teng India ya pas ada Sungai Gangga meluap bonopo. Tiap kematiannya orang besar memang ditandai alam. Lah dulu itu orang terus jadi sekte. Jadi uang mati keren nak ditandai apa? Alam. Mati kok biasa-biasa wae ora seru. Mati seru pas gempa. Lah kok wali kabeh nang. Mergo matine ditandai apa? Alam. Tapi dulu memang begitu. Sampai ketika Sayyid Ibrahim kapundhut, putrane Nabi saking Sayyidah Maria Al-Qib. Niku pas gerhana sampai Nabi pidato. Makanya Nabi itu seorang ilmuwan, seorang pakar. Beliau seorang Nabi, tapi seorang ilmuwan. Kalau tidak, orang sesat terus. Sampai Nabi pidato. Inna samsa wal qamara ayatani min ayatillah. La yakhsifani mauti ahadin, wala yankisfani li khayati. Matahari dan rembulan itu ayatnya Allah. Orang bakal gerhana karena kematian seseorang atau kelahiran seseorang. Akhirnya malah Nabi nerangno secara sistem falakiyah, sistem astronomi bahwa fenomena gerhana matahari dan bulan fenomena ilmiah tidak ada kaitannya limauti ahadin wala lihaya. Tapi ewa semono pangeran duwe sunnah. Nak ngomong gede mati paling gak tanggalannya gampang. Ya pancen ngono. Ya pangeran di sunnah begitu. Kenapa Sayyid Husain mati ini pas Suro? Hal yang mudah dikenang orang Islam. Di tanggal 10 apa? Muharram. Itu kan luar biasa. Sama dengan peristiwa-peristiwa besar dunia. Musa selamatkan Fir'aun di tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim dibakar Namrud di pas 10 Muharram. Semua peristiwa besar dunia 10 Muharram. Zodilala dan Husain dibantai di pas 10 apa? Nah, akhirnya orang Jawa serati peristiwa gede, ngubah keris dengan tadi. Yang penting orang yang dikenang. Tapi sebetulnya ada sejarahnya. Secara silsilah ada apa? Jadi itulah kersane. Meskipun Nabi sepiyambak atas nama ilmiah ngendikan nggak ada kaitannya gitu. Layang kesifani limauti ahadin wala likhayat. Lane jimat haikal itu tulisannya orang arian itu perkarane wali-wali riyen nak damel jimat. Niku ngenteni lintang pindah. Dina ra pindah-pindah mulai suwengi kakuwati. Nah, baru pindah ngalor ya seret ngalor, pindah ngidul ya seret. Gitu. Mulane bentuke haikal ora karuan. Kaya bentuke sing nulis. Sing nulis ya wong bingung, sing nganggo ya wong. Enggak beda wis ruwet, paham ya? Kok ditulis dicetak apik rapati mandi repot lho, ilmu kok ngenteni keliru nulise. Bersamaan nggak sih? Jadi masalah-masalah sama itu masalah yang harus dipecahkan lewat pelakunya. Kalau tidak hanya menjadi mitos yang menyesat, coba isu Mahdiyah, berapa sekte yang lahir dari isu Mahdiyah, isu Masihiyah. Di Indonesia saja kita mengalami berapa? Yang angkatan kita saja, yang kita masih hidup saja mulai lihat ini, belum angkatan bapak saya, mbah saya. Dulu di Arab
itu dipimpin oleh dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah Fatimiyah. Terakhir kalah di dinasti Timur Leng. Padahal wong Afrika wireng bludeng mimpin jenenge sinten Timur. Kuwi nganggo mitos samawi. Ya Allah, sebagaimana hanya ada satu Tuhan, maka harus hanya ada satu pemimpin di bumi. Jadi kerajaan yang ini dibasmi mulane jahat-jahat wong riyen napa Timur. Ke alasannya oleh gawe hukum analogi, hukum kias, pangerane sitok penguasa bumi ya kudu napa? Sitok. Paham ya? Lah teng ilmu tasawuf lha Abdul Qadir ngendikan ngoten. Ya Allah anta wahidun fis sama wa ana wahidun fil ardi. Jenengan jago wae repot kok. Jenengan jago tunggal teng langit, kula jago tunggal teng bumi. Nah, akhire manake digedhingi Wahabi, digedhingi Muhammadiyah. Mergo Abdul Qadir nak dawuh ora karu-karuan. Wong eno bela tapi kadang ra paham, repot. Oh, pokoke dawuhe wali ya takwil kono ya ora paham, wae tawal takwil. Padahal nek cara tasawuf, dawuh ngoten artinya iki sederhana. Ya Allah, saya ini sendirian di bumi, engkau sendirian di langit. Maknane iki sederhana. Kalau teng bumi piyambakan, nggih boten kalian sinten-sinten. Jenengan teng langit nggih piyambakan boten kalian sinten-sinten. Kewong nek muka syafa hubungannya ya sama saya tok dengan Allah tok. Hubungan mbek manusa boten enten. Kenapa kok ndak ana? Karena misalnya kok Mustafa baik dengan saya, yang saya lihat juga baiknya Allah. Lah nek padha-padha matur nuwun mbek Mustafa, paling banter Mustafa ngekek dhewe kula 50.000. Padha-padha matur nuwun ndak matur nuwun mbek oksigen. Selama ini orang kan punya klaim gini, lu wong ora butuh wong ya ora iso urip. Kita butuh orang itu hanya kapan-kapan, kadang-kadang. Sajane luwih butuh ning oksigen. Itu sekian detik kita butuh terus per detik. Tapi kenapa kita harus matur nuwun ke manusa, ora matur nuwun ning oksigen? Lah misalnya sama alasane, tapi manusa kan duwe rasa, nak oksigen ora. Lah manusa duwe rasa sing gawe ya pengira. Oksigen gak duwe rasa sing gawe pengira. Karena itu tertanam betul di otak mereka sehingga mereka ora ono bangno koyo sampean kabeh ora ono sing anane pengenan. Mulane Abdul Qadir perasaane aku dhewean Gusti jenengan ya dhewean. Mulane walaqad jitumu nafurata kama khalaqnakum napa awwala marra. Perasaane tiyang mbek pengenan si dhewean. Jadi sebetulnya dawuh-dawuh ngoten teng ilmu tasawuf iki maknane iki biasa. Itu ilmu dasar, memang ilmu pokok. Kamane wong latihan dadi wali perasaane kudu ngoten. Ono dadi wali kok di murid ilang susah. Tamu akeh seneng wali anyaran. Wali swasta. Nasine rong khatam. Lah wali dadi wali urip napa dhewe? Dhewean kaya ora ono apa-apa. Ahli sunnah punya pakem mudawwan, mboten pakem hakikat ya, pakem mudawwan yang dibukukan kemudian pengikutnya disebut ahli sunnah wal jamaah. Iran Syiah punya pakem imamiyah yaitu Imam Isna Asyariyah sing disebut pengikutnya dadi Syiah napa imam. Padahal dawe Ibnu Khaldun pada akhirnya wan nasu ala dini mulukihim. Menusa iku cara beragama karek anut ketuane. Iku sing maring perkara nggih. Lan kula wingi mucal teng sarang Jumat sonten niku kula mucal teng sarang cerita. Jika menurut syariat Islam orang disuruh ikut imam, tentu imam kita ini dalam fikih misalnya Imam Syafi'i, dalam tasawuf anut Imam Ghazali atau Abdul Qasim Al-Junaidi. Karena istilah imam bagi Syiah ya imam-imam itu. Kata Sayyid Ja'far, Sayyid Bakir, Sayyid itu Imam Isna Asyariyah. Begitu juga kalau menurut orang Wahabi ya Syekh Abdul Wahab. Nah, sehingga masalah imamiyah atau harus lewat imam atau khilafah yang lewat imam itu menjadi masalah-masalah politik. Ini ben sampean rondok ngalim tahqiq. Jadi masalah apa? Politik. Meskipun politik kultural tapi tetap menjadi sosial politik, jadi geopolitik. Sekarang banyak orang yang perilakunya itu sangat NU. Salate yo kunut, nak salat yo ndredeg wedi pangeran. Istiqomah jamaah 5 waktu. Tapi karena dia tidak ketua NU cabang, tetap sawangane luwih NU sing sedang jabat. Sanajan to rapate jamaah, paham?
Padahal cara Mbah Hasyim Asy'ari jek sugeng, Mbah milih niki napa niki, kira-kira Mbah Hasyim ulama mesti milih sing istiqomah jamaah. Kira-kira. Tapi sebuah lembaga itu pasti terstruktur, dan yang punya jabatan struktural tentu yang dianggap lebih punya otoritas menafsirkan mana sing darane NU dan mana yang tidak. Begitu juga lembaga agama. Fatwa MUI tentu lebih heboh timbang fatwane kiai ngalim nang musala sing ditunggoni panceng sithik-sithik. Senajan to cek mutolaah terus. Sing MUI ne ora tau napa? Mutolaah. Tapi kan dekne ora ketua majelis ulama. Wah kada. Sampeyan ora nyesal itu fenomena. Mulane nek dadi wong alim kudu kaliber. Minimal kados kula niku jek ana hawane, masih ora njabat niku jek ana hawane. Ada orang jabat, orang hawane entek, kenapa? Kukut. Wong terus dalane kiai cilik, kiai tahlil, kiai mayit, kiai jenazah, pokoke jenenge weleh, sakake. Padahal wong saleh, iso wae parek pangeran tenan. Mulane wis kadung parek pangeran, kula ijazah ya aja ngresula ben tetep dadi wali. Ada sampean ngresula mergo kalah populer mbek sedang jabat. Ora sida dadi napa? Wali. Dadi kadung ngambil ngoten niku nikmati mawon. Itfan wujudaka fi ardil khumul. Menisan. Dene kadung ora populer ngoten wis menisan. Gusti ibadah kula fisiri. Tapi ya fenomena Islam ora tau diwawancarai wartawan. Gawe statement ya ada yang mendengar. Sementara yang punya otoritas keislaman di Indonesia paling NU, Muhammadiyah, MUI. Dianggap penafsir tunggal dalam tren-tren keislaman. Iwa NU sing sedang jabat. NU kiai alim sing bodoh gede lah ranjabat misalnya ya rapati mandi. Faham? Nah coba sekarang ya kiai-kiai yang khusuk-khusuk itu bendino ngaji tafsir, ngajari murid-muridnya walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tatabi amilatahu. PB ini pluralisme. Gelora-gelora ya seperti kalah ho. Gue gedeng ya rakan nak, panjang dalam era kemajmukan kudu pluralisme. Ya kowe dalil semoga tetap dalil ya sing kelas sampean ora usah gremeng. Pokoke cung ya dawuh Allah walan tardo angkal yahud walan nasar hatta tatabi amilat. Ya artinya antar umat beragama itu saling ingin mengalahkan. Soal ana isu pluralisme kemajmukan ya iku omongane wong-wong cung ya ora melok-melok. Tetap harus konsisten. Kalau sampean tanya sama saya, "Lho Gus, apa berarti kita harus musuhan sama orang Yahudi Nasrani?" Ya enggak. Agama mengajarkan wa qulu linnasi husna, sama siapa saja kita baik. Tapi kita baik ini berdasar perintah wa qulu linnasi husna, bukan dengan alasan yang dibuat khas faham-faham modern sekarang, yaitu misalnya atas nama sekularisme atau atas nama pluralisme. Kita sebagai ulama punya ciri khas sendiri. Paham? Jadi kula nyuwun kiai-kiai yang alim, yang punya istiqomah ngajar, terus yang punya keyakinan pada kebenaran harus konsisten dan tidak usah nyesal. Terus kula mboten nate nyesal. Di umat kok sampean ra jelas mboten nate nyesal. Pokoke dadi kiai kudu siap ikhlas, mboten malah lara ati. Dadi kiai gedhe niku salame templek nu ngangge cek. Wis ngoten jelas komitmen. Mbak sampean sowan pisan cerita masalah. Jadi kiai ra ikhlas lara, malah nyiksa ati. Wis sowane ra nggawa-nggawa lapor napa? Lapor napa? Masalah. Masalahnya seru. Bojo minggat IP drengki. Lah umpama ra ikhlas wis lara kabeh. Dadi kiai kados kula niku lara. Anggere ikhlas nggih ampun. Ngrungokno omongane wong laporan ya ibadah. Ngrungokno umat ngeluh ya napa? Ibadah pun bar. Wes gak usah nganggo terminologi modern. Konsultasi 1 jam berapa? Ora usah malah lara ati. Ini kula terangaken. Nah, sekarang Israel yang sekarang balik. Israel yang sekarang itu nama sebuah nation, nama sebuah negara.
di mana pada batas teritorial tertentu yang di dekat Palestina itu bernama teritorial yang dibatasi sebuah undang-undang disebut nation bernama Israel. Kemudian di sampingnya atas nama nation pula, negara pula disebut Palestina. Terus di dekatnya situ ada Lebanon, ada Syria, ada macam-macam. Nah, Israel yang dibicarakan Al-Quran dan hadis itu auladiyah, anak turunnya Nabi sinten. Dan itu ujung-ujungnya nanti termasuk Nabi Muhammad. Mergo lagi misanan minduruan. Mulane wong Yahudi Nasrani niku ketika Muhammad menguasai cerita tentang Nabi Musa, niku kaget. Kena apa Quran kok sering nyeritakno Nabi Musa iku cara saiki ini so ilmiah. Ben ulama Yahudi roh jebule yang menguasai cerita tentang Nabi mereka. Jebule malah Nabi sinten? Muhammad. Paham ya?